Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Tiara Ramadanti dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 30 ingin mempresentasikan tentang Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama ada Konferensi Inter-Indonesia. Apa itu Konferensi Inter-Indonesia? Konferensi ini adalah konferensi yang dilatar belakangi untuk mempersiapkan KMB dan memiliki dampak RI siap menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi ini dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Konferensi ini dihadiri oleh Ketua Panitia Tajudin Nur, Ketua Delegasi RI Muhammad Hatta, Ketua BFO Sultan Hamid II, Presiden Soekarno, dan anak agung gede agung dari BFO. Dari konferensi yang pertama ini didapati hasil yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi. Yang ketiga, memiliki angkatan perang nasional. Yang kedua, ada Konferensi Inter-Indonesia II. Pada konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi ini dihadiri oleh Ketua Panitia Tajudin Nur, Ketua Delegasi RI Muhammad Hatta, Ketua BFO Sultan Hamid II, Presiden Soekarno, dan anak agung gede agung dari BFO. Dari konferensi yang kedua ini didapati hasil yang pertama, Republik Indonesia Serikat memiliki identitas bangsa sendiri, seperti memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera sangsaka merah putih. Yang kedua, penentuan presiden ditentukan oleh negara cuilan RI dan BFO. Dan yang terakhir, membentuk panitia untuk KMB. Selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini dilatar belakangi oleh serangan aksi militer Belanda kepada Indonesia hingga membuat Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia. Pada konferensi ini berdampak Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan meskipun dalam bentuk RIS dengan sistem federalisme, serta Indonesia menanggung kerugian sebab menanggung hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Pada konferensi ini dihadiri Ketua KMB Dr. William Dress, delegasi RI yang terdiri dari Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Supomo, Dr. Juanda, Dr. Lemena, Dr. Ali Sastroamidjojo, Sukiman, Suyono Dinoto, Sumitro Jojo Adikusumo, Abdul Karim Dikdo, TB Simatupang, dan Sumardi. Delegasi BFO oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda oleh Van Meerserven, delegasi Unci oleh Kingston Gridley, dan penandatangan di Indonesia oleh A.E.J. Loving dan Sultan Hamengkubuwono IX. Dan yang terakhir, hasil dari konferensi ini adalah yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di 3 kota, diantaranya Amsterdam, Jakarta, dan Yogyakarta. Yang kedua, APRIS adalah organisasi kesenjataan. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS menanggung hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dan yang terakhir, masalah mengenai Irian Barat akan diperbincangkan 1 tahun lagi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.